Mekah, malam yang sunyi di tengah padang pasir yang tak berujung. Angin berhembus pelan membawa aroma debu dan dupa dari Ka'bah yang berdiri tegak di tengah kota. Di balik kegelapan itu, ada seorang lelaki yang kelak namanya menjadi simbol kebencian terhadap kebenaran. Abu Lahab, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dialah lelaki yang seharusnya menjadi pelindung darah daging Rasulullah, namun justru menjadi duri paling tajam yang menancap di jalan dakwah. Kisahnya bukan sekadar sejarah, tapi pelajaran abadi tentang kesombongan, kedengkian, dan bagaimana Allah membalas keangkuhan manusia dengan kehinaan yang paling pedih. Abu Lahab bernama asli Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, putra dari tokoh besar Quraisy. Ia berasal dari keluarga terpandang, keturunan langsung dari Bani Hashim, suku yang sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijuluki Abu Lahab karena wajahnya yang tampan dan bersinar kemerahan seperti nyala api. Namun kelak nama itu menjadi ironi, sebab Lahab berarti api yang menyala, dan api pula yang akan melahapnya di akhir hayatnya. Ia dikenal kaya raya. Rumahnya megah di tengah kota Mekah. Hartanya berlimpah, perdagangannya sukses, dan ia sangat dihormati karena keturunan dan kekayaannya. Bersama istrinya, Ummu Jamil, ia menjadi pasangan berpengaruh, sekaligus paling sombong di antara bangsawan Quraisy. Namun semua itu berubah ketika seorang pemuda dari keluarganya sendiri, keponakannya, mulai berdakwah menyampaikan risalah dari Allah. Hari itu, suasana Mekah mendadak ramai. Para penduduk mendengar kabar bahwa Muhammad bin Abdullah, pemuda yang dikenal jujur dan lemah lembut, memanggil seluruh suku Quraisy berkumpul di Bukit Syafa. Satu persatu mereka datang. Pedagang, pemimpin suku, dan tokoh-tokoh terkemuka. Di antara mereka berdiri Abu Lahab, mengenakan jubah merah kebesarannya, menatap dengan tatapan tajam penuh rasa ingin tahu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas batu besar dan berseru dengan suara yang tegas, "Wahai Bani Abdul Muttalib, wahai Bani Fihir, wahai Quraisy, jika aku katakan bahwa musuh akan menyerang kalian dari balik bukit ini, apakah kalian akan mempercayaiku?" Mereka serempak menjawab, "Kami percaya. Engkau tidak pernah berdusta, wahai Muhammad." Kemudian beliau bersabda, "Maka ketahuilah, aku diutus untuk memperingatkan kalian akan azab yang pedih. Sembahlah Allah, Tuhan yang Esa, dan jauhilah berhala-berhala." Keramaian mendadak hening. Semua mata tertuju pada beliau. Namun dari antara kerumunan itu, suara keras dan penuh amarah memecah keheningan. Itu suara Abu Lahab. Ia berteriak dengan wajah memerah dan tangan menunjuk tajam. "Celaka engkau, wahai Muhammad. Apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami?" Suasana menjadi tegang. Beberapa orang mulai berbisik. Sebagian merasa malu, sebagian marah. Tapi Nabi hanya menatapnya dengan tenang. Tidak satu kata pun keluar dari mulut beliau. Dan di saat itulah turun wahyu yang kelak mengabadikan nama Abu Lahab dalam kehinaan. "Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidak berguna baginya harta dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak." Quran Surat Al-Lahab 1-3. Sejak hari itu, Abu Lahab menjadi musuh nomor 1 dakwah Islam. Ia tidak hanya menolak tapi juga bertekad menghancurkan setiap langkah keponakannya. Ketika Nabi mulai berdakwah diam-diam kepada kerabat dan sahabat terdekat, Abu Lahab menyebar fitnah. Ia mengatakan Muhammad gila, penyihir, bahkan pemecah belah keluarga Quraisy. Bersama istrinya, Ummu Jamil binti Harb, mereka membuat strategi jahat. Ummu Jamil sering meletakkan ranting berduri di jalan yang biasa dilewati Nabi. Ia juga berkeliling pasar sambil berteriak, "Muhammad itu pendusta."
Ia telah menghina leluhur kita. Abu Lahab di sisi lain menyebarkan ancaman kepada para pengikut awal Islam. Siapapun yang mengikuti Muhammad akan diusir, dihina, bahkan disiksa. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk menyampaikan dakwah secara terbuka, Abu Lahab tidak lagi berpura-pura netral. Ia berdiri di pasar-pasar dan tempat ibadah, mengikuti di belakang Nabi hanya untuk membantah setiap kata yang keluar dari mulut beliau. Suatu hari Rasulullah berjalan di belakang rombongan kafilah dari Yaman, menyeru mereka kepada Islam. Abu Lahab mengikuti sambil berteriak keras, "Jangan dengarkan dia. Dia hanya pemuda gila yang ingin memecah bangsa kalian." Rasulullah tidak membalas, tapi wajah beliau tampak sedih. Beliau tahu, yang berdiri di belakang itu bukan musuh asing, tapi pamannya sendiri, darah dari darahnya. Permusuhan Abu Lahab semakin menjadi-jadi ketika kedua putranya Utbah dan Utaibah telah menikah dengan dua putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ruqayyah dan Ummu Kultsum. Namun ketika Nabi mengaku sebagai Rasul Allah, Abu Lahab memerintahkan kedua putranya untuk menceraikan mereka. Dengan angkuhnya ia berkata, "Kau ceraikan putri Muhammad itu. Aku tidak mau menantuku menikah dengan anak seorang nabi palsu." Kedua putranya pun menuruti. Salah satunya bahkan menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di depan umum sebelum menceraikan istrinya. Rasulullah hanya mengucap, "Ya Allah, kirimkanlah salah satu makhlukmu untuk membinasakannya." Dan doa itu dikabulkan. Beberapa waktu kemudian, Utaibah tewas dimangsa seekor singa di perjalanan ke Syam. Berita itu sampai ke Mekah. Abu Lahab marah, tapi di hatinya juga muncul rasa takut. Namun ia menutupinya dengan kesombongan dan kebencian yang semakin dalam. Ketika Islam mulai menyebar di kalangan rakyat kecil, Abu Lahab merasa posisinya terancam. Ia menggunakan hartanya untuk menyuap orang-orang Quraisy agar mengintimidasi umat Islam. Budak-budak yang masuk Islam disiksa tanpa ampun, termasuk Bilal bin Rabah yang dijemur di padang pasir dan ditindih batu besar. Abu Lahab ikut menyuruh para algojo untuk melakukannya. "Lihat, inilah akibatnya jika kalian mengikuti Muhammad," serunya dengan tawa mengejek. Namun meski tubuh para sahabat remuk, hati mereka tetap teguh. Mereka tidak pernah mundur dari kalimat tauhid, dan semakin keras mereka bertahan, semakin sakit hati Abu Lahab melihatnya. Puncak kebencian Quraisy terjadi ketika mereka melakukan pemboikotan terhadap Bani Hashim, suku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua perdagangan dan hubungan sosial diputus. Tidak ada makanan, tidak ada pernikahan, tidak ada transaksi. Abu Lahab bukan hanya mendukung, tapi menjadi motor utama pemboikotan itu. Ia memaksa setiap pedagang untuk tidak menjual apapun kepada keluarga Nabi. Ia bahkan berdiri di pasar dan menaikkan harga barang agar keluarga Nabi tidak bisa membeli makanan. Selama 3 tahun, Bani Hashim terkurung di Syi'ib Abi Thalib, lembah terpencil di Mekah. Anak-anak menangis kelaparan, suara tangisan mereka terdengar sampai luar lembah. Tapi Abu Lahab tertawa puas setiap kali mendengar kabar kesengsaraan itu. Meski terus disakiti, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membalas dengan kebencian. Beliau tetap sabar dan berdoa agar kaumnya mendapat hidayah. Tapi untuk Abu Lahab, Allah telah menetapkan nasib yang berbeda. Setiap kali Nabi melihat wajah pamannya itu, hati beliau terasa perih. Namun beliau tahu, ini bukan sekadar konflik keluarga. Ini adalah pertarungan antara kebenaran dan kesombongan. Setelah 3 tahun penderitaan, pemboikotan akhirnya berakhir. Tapi Abu Lahab tidak berubah. Ia malah semakin beringas. Suatu ketika ia mendengar bahwa banyak orang dari luar Mekah mulai tertarik dengan ajaran Nabi.
Ia pun memerintahkan para pemuda Quraisy untuk menyebar fitnah bahwa Muhammad hanyalah tukang sihir yang memecah belah keluarga dan berdusta atas nama Tuhan. Tapi semua tipu dayanya mulai kehilangan kekuatan. Nama Muhammad semakin dikenal bukan karena fitnahnya, tapi karena akhlaknya yang lembut dan kebenaran dakwahnya. Sementara itu, Abu Lahab mulai menua. Rambutnya memutih, tubuhnya mulai lemah. Tapi api kebenciannya belum padam. Tahun kedua setelah hijrah, kaum muslimin dan Quraisy bertemu dalam pertempuran pertama, Perang Badar. Abu Lahab tidak ikut turun ke medan perang. Ia terlalu tua dan takut mati, namun ia memerintahkan orang lain untuk menggantikannya. Al-Ash bin Hisham dengan membayar 8.000 dirham. Ketika berita kekalahan Quraisy di Badar sampai ke Mekah, suasana menjadi muram. Banyak tokoh Quraisy tewas, termasuk Abu Jahal, sekutunya yang paling dekat. Abu Lahab sangat marah. Ia menampar seorang budak Bani Hashim bernama Abu Rafi yang memberitakan kemenangan kaum muslimin. Namun tak lama setelah itu Allah menurunkan azab kepadanya. Beberapa hari setelah Perang Badar, Abu Lahab jatuh sakit. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat, dan panas tinggi melanda seluruh tubuhnya. Namun penyakit itu bukan penyakit biasa. Tubuhnya membengkak, muncul bisul-bisul besar, berbau busuk di sekujur tubuh. Orang-orang menyebutnya Al-Adasah, sejenis penyakit kulit menjijikkan yang menular seperti wabah. Selama 7 hari ia terbaring, kesakitan, menjerit setiap kali bisulnya pecah. Tidak ada tabib yang mau mendekat. Bahkan anak-anaknya pun menjauh karena jijik dan takut tertular. Rumah mewah yang dulu menjadi simbol kebanggaannya, kini berubah menjadi tempat busuk penuh lalat. Istrinya, Ummu Jamil, menangis ketakutan, tapi tidak berani menyentuhnya. Bau bangkai manusia keluar dari kamar itu, hingga tetangga-tetangganya pun menutup pintu rapat-rapat. Pada suatu pagi yang panas di Mekah, jeritan Abu Lahab tiba-tiba berhenti. Ia meninggal dalam keadaan hina, sendirian, dan busuk oleh penyakit yang menjijikkan. Tidak ada keluarga yang mau memandikan atau mengkafaninya. 3 hari jasadnya tergeletak di rumah, membusuk, dan mengeluarkan bau yang menyengat seluruh kota. Akhirnya, karena tidak tahan, kedua anaknya menyuruh beberapa budak untuk menguburkannya. Mereka mendorong jasadnya dengan kayu panjang dari jauh, lalu menggali lubang dangkal di pinggiran Mekah. Tubuhnya dilempar ke sana tanpa kafan, tanpa doa, tanpa penghormatan. Dan di atas kuburnya orang-orang hanya melempar batu dan tanah, sekadar menutupi bau busuk yang menyebar. Begitulah akhir dari Abu Lahab, paman Nabi, musuh Islam, dan manusia yang paling dibenci Allah. Namanya diabadikan bukan sebagai kehormatan, tapi sebagai peringatan. Setiap kali umat Islam membaca surah Al-Lahab, mereka mengingat bagaimana Allah menghinakan orang yang menentang kebenaran. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Quran Surat Al-Lahab ayat 1. Api dunia telah melumat tubuhnya, dan api akhirat menantinya, kekal dan menyala tanpa henti. Kisah ini bukan sekadar cerita tentang kebencian seorang paman terhadap keponakannya, tapi tentang kesombongan manusia yang menolak kebenaran hanya karena gengsi dan dunia. Abu Lahab punya harta, kedudukan, dan kekuatan. Namun semua itu tidak berguna ketika hatinya buta dari kebenaran. Sementara Nabi Muhammad SAW yang dihina dan diusir, justru diangkat namanya hingga akhir zaman.